punya rambu-rambu yang berupa dokumen operasional kurikulum tingkat sekolah. Seperti itu. Nah, di dalam dokumen itu nanti akan menyangkut 5 hal. Yang pertama adalah analisis karakteristik sekolah. Yang kedua, peninjauan visi misi dan tujuan sekolah. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Baik, yang pertama dari analisis karakteristik sekolah. Analisis karakteristik sekolah ini kita melihat sekolah ini secara mendetail, mulai dari kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki. Ya, kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki. Misalnya kita punya guru sekian orang yang sudah S1 berapa, gitu ya, yang sudah punya sertifikat pendidik berapa, itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian kita punya murid berapa, mereka lulusan dari SD mana, itu kita lihat seluruhnya. Termasuk latar belakang siswa. Mereka ini mayoritas orang tuanya bekerja apa dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Sebenarnya langkah pertama dari analisis karakteristik sekolah ini sudah kita lakukan pada saat saya dan Pak Adi mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi kalau di ruang ruang tamu ya, ruang depan itu kan sudah ada banner yang berisi tentang aset sekolah, pemetaan aset sekolah. Nah, 7 aset itu sudah kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Adi kemarin sudah memetakan itu dengan sangat baik, maka itu menjadi satu modal untuk kita membuat program-program di sekolah. Kalau bisa kita manfaatkan semuanya. Itu. Kalau baru-baru itu kebetulan saya yang menjalin kerjasama dengan Polsek dan juga Puskesmas, sehingga suatu saat nanti kita punya kegiatan bisa minta tolong ke mereka, karena kita sudah membuat kerjasama dengan 2 lembaga itu. Kemudian analisis karakteristik sekolah ini juga bisa diketahui melalui asesmen diagnostik awal tahun pembelajaran. Jadi untuk mengetahui gaya belajar anak-anak dan juga minat belajarnya anak-anak. Kebetulan kemarin ketika kegiatan MOS atau MPLS, kegiatan MPLS itu ada sesi hari terakhir, itu saya berikan angket untuk pemetaan ini, untuk asesmen diagnostik ini, seperti itu. Nanti laporannya akan kita share di grup sekolah sehingga kita tahu kelas 7 itu kemampuannya sampai di mana. Yang terakhir adalah pelibatan stakeholder. Stakeholder itu maksudnya semua komponen yang mendukung sekolah ini, mulai dari orang tua, mulai dari komite, pemerintah desa, sampai dengan dinas dan Polsek maupun Puskesmas. Juga lembaga di luar itu, misalnya BNN, kita libatkan dan sebagainya. Itu untuk analisis. Yang kedua adalah dokumen kurikulum itu menyangkut tentang visi misi dan tujuan sekolah. Nah, ini visi misi dan tujuan sekolah sudah pernah kita tinjau kembali tahun lalu itu. Kebetulan dengan Pak Kuinto waktu itu ada bersama-sama dengan kita meninjau visi misi sekolah, dan itu sudah terlaksana dengan baik sehingga visi misi sekolah sudah disahkan dokumennya. Lanjut Budi guys. Nah, ini tentang pengorganisasian pembelajaran. Saya fokusnya di sini. Jadi di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada 3 kegiatan utama, yaitu intrakurikuler, kemudian kokurikuler berbentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Nah, itu. Di dalam kegiatan intrakurikuler itu butuh waktu dalam 1 minggu itu idealnya adalah 37 jam pelajaran. Nah, itu masih sama seperti kurikulum K13 yang lalu, 37 jam pelajaran. Nah, untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu diambil dari 20 sampai 30%
dari alokasi waktu intrakurikuler. Jadi kita hitung 37 kali 20% misalnya. Nah, kalau 20% itu ya sekitar berapa itu Pak? 40 dan 20 ya sekitar 8 jam. 7 sampai 8 jam pelajaran per minggu. Nah, itu alokasi penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Lanjut, kan? Nah, ini adalah intrakurikuler dari kurikulum Merdeka. Mulai dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK itu sama seperti K13, tidak ada perubahan, jumlah jamnya tetap sama. Hanya saja ada penambahan mata pelajaran baru yaitu informatika, dan itu menjadi mata pelajaran wajib. Nah, sedangkan untuk seni budaya dan prakarya ternyata kemarin setelah dilihat di Dapodik tadi ya, itu bisa disesuaikan jumlah jamnya. Kalau dulu kan dikunci. Kalau dulu dikunci Senbud itu 3 jam, prakarya 2 jam. Kalau sekarang bisa kita alokasikan sesuai dengan keinginan sekolah, kebutuhan sekolah ya, bukan keinginan, kebutuhan sekolah. Seperti itu. Jadi di sini kemarin saya coba hitung itu kita buat 1 jam pelajaran itu totalnya bisa 37 jam pelajaran. Kecuali sekolah memang butuh waktu lebih banyak ya tidak apa-apa juga, karena namanya sudah kurikulum merdeka, sekolah merdeka, bebas. Untuk muatan lokal itu tidak wajib atau mata pelajaran tambahan, boleh ada, boleh juga tidak ada, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah lagi-lagi ya, kebutuhan belajar siswa seperti apa. Oke, lanjut diberikan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan materinya Pak Supriyadi Laruba tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 3 cara untuk pelaksanaan proyek P5 itu, yaitu ada sistem harian, sistem mingguan, dan sistem blok bulanan. Nah, ini adalah contoh pengorganisasian pembelajaran apabila P5 tersebut dilakukan dengan sistem harian dan mingguan. Jadi mata pelajaran agama yang semula 3 jam itu dibagi, 2 jamnya pelajaran tatap muka, 1 jamnya untuk proyek P5-nya. Nah, seperti itu. Makanya tadi ditulisnya 20 sampai 30%. Seperti itu. Nah, kalau sudah diambil 1 jam ini, maka jumlah jam pelajaran tatap muka per minggu itu tinggal 29 jam pelajaran. Sedangkan 8 jam pelajarannya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita pahami lebih dulu agar nanti ketika memilih, Pak Adi nanti akan meminta Bapak Ibu untuk memilih kita mau pakai sistem apa untuk pelaksanaan proyeknya. Ini juga harus menjadi satu pertimbangan. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh jadwal pelajaran apabila P5-nya menggunakan sistem harian. Dalam 1 hari, katakanlah kita maksimal 8 jam pelajaran, maka ada yang mapel itu, kalau saya tulis mapel itu berarti tatap muka seperti biasa. Yang P5 itu ditaruh di bagian akhir. Tapi itu juga terserah sekolah, mau di jam pertama pun tidak masalah. Jadi ini hanya contoh ilustrasi saja. Seperti itu. Kalau dihitung semuanya mapelnya sampai hari Jumat itu ya 29 jam. Dan ekskul tetap dilaksanakan. Tidak boleh digabungkan antara P5 dengan ekskul. Ini kebanyakan saya lihat dari teman-teman yang sudah implementasi awal-awal itu pasti salah. Dikiranya ekskul itu sudah termasuk P5. Tidak, itu sesuatu yang berbeda. Intrakurikuler itu adalah pembelajaran tatap muka, kokurikuler adalah proyek P5, dan ekstrakurikuler itu harus tetap ada. Jadi 3 unsur itu harus tetap ada dalam 1 minggu apabila menggunakan P5 sistem harian. Tidak boleh dibilang, potong jam X susah, potong pakai P5, tidak bisa. Nanti akan kacau di pembagian jamnya.
Itu. Kemudian lanjut gunakan sistem mingguan. Nah, ini kalau sistem mingguan. Jadi dalam satu minggu ada satu hari tertentu yang dia khusus untuk P5. Harinya terserah. Ini ilustrasi hanya hari Jumat. Boleh ditaruh di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Seperti itu. Nah, misal di Jawa, karena mayoritas muslim tidak mungkin P5-nya di hari Jumat karena jamnya pendek. Biasanya hari Jumat itu ekskulnya. Itu. Nah, itu kalau di sini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang terpenting pembagiannya adalah 29 jam pelajaran tatap muka dan 8 jam untuk proyek P5. Sehingga komposisi 80% 20% itu tercukupi, ya, tercapai. Kemudian terakhir, nah ini sistem blok bulanan. Kalau tadi harian dan mingguan itu mengurangi jam pelajaran tatap muka, kalau pada sistem blok bulanan dia mengurangi mengurangi pekan efektif pembelajaran. Jadi pekan efektif untuk KBM itu akan berkurang oleh P5 sebanyak 20 sampai 30%. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini kemarin sudah saya analisis di minggu efektif kita semester ini ya. Jumlah minggunya sudah jelas, kemudian minggu tidak efektifnya juga sudah ada. Juli itu ada MOS dan sebagainya di satu minggu. Kemudian Agustus itu ada kegiatan 17 Agustus dan sebagainya. Kemudian Desember itu libur, kan gitu. Sehingga ada minggu tidak efektif 4. Dari 26 minggu, sisa yang efektif itu 22. 18 minggunya itu bisa untuk KBM dan 4 minggunya bisa untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu. Mau ditaruh mana? Terserah. Ada ilustrasinya. Next boleh. Nah ini misalnya P5-nya kita taruh di bulan Agustus pada minggu kedua dan ketiga. Satu, dua, tiga, empat dan kelima. Nah ini seperti ini. Ini ilustrasi bulan Agustus ya. Jadi minggu pertama dan kedua KBM. Minggu ketiga karena ada perayaan 17 Agustus itu non efektif. Kita ada kegiatan-kegiatan lain begitu misalnya. Kemudian di minggu keempat dan kelima proyek P5. Nah, ketika proyek P5 ini nanti akan bagaimana anak-anak? Bagaimana? Nah, itu nanti dengan Pak Adi. Karena setiap proyek itu harus mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Yang mata pelajarannya sudah diambil tadi itu. Mulai dari agama, PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Itu. Sedangkan untuk informatika dan sebagainya dia tidak terintegrasi di sini. Bisa 3 mata pelajaran, bisa 4 mata pelajaran, itu tergantung kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan proyeknya. Kalau proyek itu bisa berhubungan dengan agama, PKN, dan bahasa Inggris misalnya, ya sudah satu proyek itu. 3 orang akan memegang proyek selama 2 minggu. Nanti sistematikanya akan dijelaskan oleh Pak Adi. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya buka ruang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semua. Kita sesi tanya jawab. Saya persilakan. Demikian kalau untuk mungkin kita selesaikan kepada semuanya satu-satu. Ya. Tapi jangan atau nanti materinya kita tak apa nih Pak? Ini boleh dia punya inspek kita tuh lihat pertama yang supaya setelah kita sepakati blok apa baru kita bisa susun itu. Jadi paling tidak kita tahu jamnya yang dikurangi. Ya. Silakan mungkin ada pertanyaan. Baik, ya. Yang pertama itu kalau saya sih senang yang sistem harian dalam artian 2 jam per hari. Hanya yang sebelum saya pahami cara mengatur jam biar kita dapat uang terakhir itu. Dan yang terakhir itu siapa yang kasih materi atau siapa yang ngajar di P5. Ini P5-nya. Bisa ke bagian ada. Slide ke-8. Nah,
Ini dia. Nah, ketika pakai sistem harian seperti ini harusnya Pak Adi yang jelaskan. Yang P5-nya itu dipegang oleh guru yang mapelnya terintegrasi dalam proyek tersebut. Begitu Pak. Jadi guru tersebut yang terintegrasi, misalnya satu proyek itu dipegang 3 mata pelajaran, matematika, IPA dengan bahasa Indonesia. Maka 3 guru ini yang pegang. Misalnya hari Selasanya IPA dulu masuk. Kemudian hari Rabunya matematika. Hari Kamisnya kemudian bahasa Indonesia, seperti itu. Hari Jumatnya kembali lagi, seperti itu. Itu tidak apa-apa. Ya, untuk satu proyek. Saya juga 1 kali masuk 3 orang. Bisa juga 3-3-nya masuk. Bisa. Sangat bisa. Seperti itu. Makanya jam pembelajarannya dikurangi, Pak. Misalnya pakai sistem harian ya, harusnya dalam 1 minggu itu ada IPA 5 jam, jadi hanya 4 jam. Hanya 4 jam materi. Yang sisanya itu masuk yang di jam-jam terakhir itu. Itu. Silakan, Pak. Berarti yang belum mungkin menjadi kejelasan kita nih, proyek apa yang kita mau? Nah, itu dengan Pak Adi. Memang itu intinya dari hari ini. Jadi proyeknya kita tahu sehingga Nah. mata pelajaran apa yang terlibat, integrasi. Nah, betul. Masanya terus ini terlibat di dalam itu. Kerjasama. Makanya kalau memang seperti ini, kalau bisa biar materi selesai semua dulu, Oke. baru saya bertanya. Siap. Supaya ada ini toh. Kita sudah punya gambaran yang jelas gitu. Coba kita selesai. Supaya kebetulan ada pembukaan dan Nah. sudah terbuka kan. Oke, lanjut. Lanjut materi. Diberikan.